Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan apapun. Pada pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti isi firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tema renungan kita pagi hari ini adalah keadilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu perintah Tuhan yang sangat ditekankan dalam Perjanjian Lama, namun yang sering dilanggar oleh umatnya ialah keadilan. Perjanjian Lama sangat menekankan hal ini agar umat Tuhan berlaku adil terhadap sesamanya dan juga terhadap orang lain di sekitarnya. Hal ini kelihatannya amat sensitif di kalangan orang-orang yang hidup di Timur Tengah pada zaman Perjanjian Lama. Kebanyakan mereka menghukum orang jahat secara berlebihan, bahkan menghukum orang yang tidak berbuat jahat hanya untuk membela kepentingan mereka yang duduk di dalam jabatan-jabatan yang tinggi. Perikop hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghendaki agar bangsa Israel menghukum mereka yang memang seharusnya dihukum dengan hukuman yang setimpal. Keputusan harus diambil berdasarkan kesaksian lebih dari satu orang. Orang yang mengucapkan saksi dusta harus dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang ia saksikan mengenai orang yang tidak bersalah. Allah menghendaki orang Israel untuk berlaku adil, sehingga mereka dapat menunjukkan jati dirinya sebagai umat Allah yang berbeda dari bangsa lain. Dalam masa prapembuangan, kita melihat bahwa kemunduran Israel dari Allah berjalan seiring pula dengan berbagai ketidakadilan keji. Di Indonesia, di mana banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kepentingan diri sendiri atau golongan, kita sebagai orang Kristen dipanggil Allah untuk berlaku adil bagi semua orang, bukan kepada orang Kristen saja, tetapi juga kepada orang non-Kristen. Kita harus berani menjunjung dan membela keadilan, apapun konsekuensinya. Allah menghendaki agar umatnya melakukan itu. Dengan berlaku adil, kita sudah mewujudkan rencana dan sifat Allah di dalam dunia ini.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami agar kami senantiasa berlaku adil. Tuhan menolong memampukan kami agar kami dapat mewujudkan rencana dan sifat Allah itu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjalani hari ini dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.